Shalom, bertemu kembali di dalam pembelajaran secara online, masih dalam bab 2, Allah, asas pengajaran tentang Allah, kekekalan Allah. Topik kekekalan Allah, dan ini adalah soalan yang kedua. Soalan kedua yang diambil di dalam Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nah, saudara, di dalam ayat Kejadian 6 ayat 6 dikatakan bahwa Allah telah menyesal sebab ia telah menjadikan manusia yang ternyata membawa duka cita bagi Tuhan. Nah, saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan, kejahatan manusia terlalu besar dan keji sekali di hadapan Allah, sehingga mendatangkan duka cita kepada Allah sampai dikatakan maka menyesallah Tuhan. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa Allah lebih suka kalau manusia tidak diciptakan olehnya. Hanya hal ini membawa duka cita kepada Allah. Hanya hal ini membawa duka cita kepada Allah. Ingatlah, dosa senantiasa membawa duka cita pada Allah. Saudara, dosa senantiasa membawa atau memberikan dampak atau duka cita kepada Allah. Perbuatan manusia mendukacitakan Allah oleh sebab Allah tahu bahwa ia harus membinasakan manusia kalau manusia tetap dalam dosa. Ini adalah poin. Kalau manusia berdosa, Allah harus membinasakan manusia yang berdosa, tetap di dalam dosa. Hal ini jelaskan pada Kejadian 6 ayat 7 dan 8. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Akan tetapi Nuh berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu Allah tidak pernah melanjutkan hukumannya atas manusia. Bila dikatakan Allah menyesal, maksudnya ialah Allah mengubah sikapnya. Allah mengubah sikapnya dari memelihara menjadi membinasakan oleh karena dosa. Membinasakan oleh karena dosa. Allah mempunyai dua sikap terhadap manusia, yaitu memelihara dan menciptakan atau membinasakan. Dua sikap yang memelihara, menciptakan atau membinasakan. Dalam hal ini Tuhan mau berbalik dari sikap memelihara kepada sikap membinasakan. Akan tetapi Allah mendapati bahwa Nuh adalah seorang yang benar. Oleh sebab itu Allah tidak jadi membinasakan. Dosa manusia memaksa Allah yang suci dan benar untuk membinasakan karena dosa manusia. Untuk membinasakan manusia yang berdosa. Kejadian 6 ayat 6 harus dilanjutkan dengan bilangan 23 ayat 19. Kesucian Allah yang tidak berubah menuntut ia membezakan sikapnya terhadap orang-orang benar dan orang-orang berdosa. Apabila orang-orang benar menjadi orang berdosa, tentu sikap Tuhan kepada orang itu harus berubah juga. Matahari yang sama mencairkan lilin dan mengeraskan tanah liat. Bukan mataharinya yang berubah, tetapi lilin dan tanah liat itu.
ancaman-ancaman dalam Yunus 3 ayat 4 dan 10 memang ada sanksinya, yaitu kalau mereka tidak bertobat, barulah mereka dihukum. Memang ada akibatnya. Kalau mereka tidak bertobat, maka hukuman Allah akan dilaksanakan. Jadi ancaman itu berlaku dalam hal apakah mereka bertobat atau tidak. Hanya ada dua pilihan, yaitu bertobat atau tidak. Di dalam Roma 6 ayat 23, apabila ada seorang naik motor dan angin yang kencang meniup dari arah yang berlawanan dengan kita, maka orang itu akan sukar sekali maju, sukar untuk bergerak. Akan tetapi bila orang itu berbalik atau berbalik, seakan-akan anginnya berubah, padahal sebenarnya tidak. Orang yang berdosa seperti orang yang melawan anugerah Allah. Orang yang berdosa berarti orang yang melawan anugerah Allah. Bila kita dilahirkan baru, maka kita mulai bekerja bersama-sama dengan Allah, bukan melawan Allah. Allah tidak berubah, tetapi kitalah yang berubah. Ketiga, Allah ada oleh sebab kuasanya sendiri. Dan selanjutnya di dalam Yohanes 5 ayat 26, di dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Allah tidak diciptakan karena Allah sudah ada, senantiasa ada, dan Ia mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Hanya Allah yang ada dari kekal sampai kekal. Anda juga boleh membaca Kisah Para Rasul 17 ayat 14 sampai 28. Jadi sekian saja penjelasan dua persoalan atau persoalan tentang Kejadian ayat 6 ayat 6 dan selanjutnya menjelaskan tentang kekekalan Allah. Jadi Tuhan memberkati dan kita berjumpa lagi di topik yang akan datang. Terpuji dan termulialah nama Tuhan. Amin.